Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersama lagi dalam audio Renungan Santapan Firman Tuhan, Isnin 30 Januari 2023. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan seksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran.
Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar tentang kisah Yesus yang berjumpa dengan seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan daerah Gerasa. Orang ini sudah lama tinggal di perkuburan. Tidak ada yang berani mendekatinya, karena begitu kuatnya roh jahat menguasai hidupnya. Dia hidup sendirian tanpa ada yang memperhatikan. Roh jahat yang menguasainya harus dikeluarkan dari tubuhnya. Yesus berusaha untuk mengeluarkan roh jahat dari tubuh orang itu. Kehadiran Yesus membuat roh jahat itu ketakutan. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan seksa aku. Yesus mampu mengeluarkan roh jahat dari orang tersebut, dan setelah disembuhkan, dibebaskan dari roh-roh jahat yang menguasainya. Ia ingin mengikuti Yesus, tapi Yesus tidak memperkenankan ia ikut, tapi memintanya untuk pulang ke rumah, ke kampungnya, dan menceritakan apa yang sudah dia alami. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua perkara yang boleh kita petik dalam renungan hari ini. Pertama, kuasa Yesus yang menyelamatkan. Kisah tadi menegaskan kepada kita bahwa Yesus yang kita imani sebagai juru selamat kita memiliki kuasa untuk apa saja. Dia mampu memberikan keselamatan bagi setiap orang yang mau datang dan percaya kepadanya, termasuk mereka yang kerasukan roh jahat. Apakah kita termasuk dalam kelompok yang selalu percaya dan mau datang kepada Kristus? Dan kedua, Yesus berpesan kepada orang-orang yang baru dipulihkan dari roh jahat itu, pulanglah ke rumah, ke kampungmu, dan berilah kesaksian tentang apa yang dialaminya bersama Yesus. Orang itu diminta untuk menunjukkan betapa kuasa Allah mengubah hidupnya menjadi hidup yang baru, hidup yang diberkati Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu sabar, tekun, dan percaya akan kuasa Kristus yang selalu menyertai kita, dan teruslah memberi kesaksian tentang kebaikan Kristus dalam kehidupan kita, bahwa Yesus adalah Allah yang mencintai kita dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena itu, persembahkan dirimu kepada Yesus dan biarkanlah Ia mengubah hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Amin.